Pilpres makin dekat, konstelasi makin pekat. Segala cara diperbuat untuk mendulang suara umat. Di tengah panasnya pergulatan capres-capres, Menteri Agama Yakut Khalil memperingatkan, jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil islami toh, ujarnya. Hati-hati Pak Menteri, pernyataan Anda tersirat kalau agama Islam itu sesuatu yang negatif, bahkan menjadi musuh bersama jika menyatu dengan politik dan pemerintahan. Pernyataan Anda soal Islam rahmatan lil alamin keliru besar. Seolah jika kaum muslim menegakkan akidah dan syariah akan menjadi ancaman bagi umat lain. Jelas ini berbahaya dan menyudutkan ajaran Islam. Faktanya justru Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, tidak untuk kaum muslim saja. Kedua, ajaran Islam memberikan perlindungan kepada semua manusia, baik muslim maupun kafir. Dalam khilafah Islamiyah, kehormatan dan jiwa orang-orang kafir akan dilindungi sesuai syariah. Ketiga, dalam sejarah Daulah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafah Rashidah hingga para khalifah berikutnya, orang-orang kafir selalu mendapatkan perlindungan dari kaum muslim. Lantas, mengapa Pak Menteri menggiring opini jahat tentang ajaran Islam? Apa ini arahan Barat untuk menciptakan Islamofobia? Yang seharusnya diperingatkan Pak Menteri adalah mereka yang memisahkan agama dengan politik dan pemerintahan, alias sekulerisme demokrasi. Mereka yang menghalalkan segala cara demi raih kekuasaan dan jabatan. Mereka yang merakyat dan peduli rakyat, menebar janji manis saat pemilu makin dekat. Mereka yang mempolitisasi agama, berkamuflase taat, bersolek sorban, dan berkerudung demi raih hati rakyat. Inilah Pak Menteri yang mesti diwaspadai. Apalagi sistem politik demokrasi saat ini, di mana uang jadi kata kunci kemenangan. Tak ada uang, tak ada menang. Bayangkan saja, ongkos menjadi anggota DPR RI mencapai angka 40 miliar. Andaikan ia menang, ia bekerja untuk rakyat atau buat balik modal. Belum lagi persekongkolan jahat dengan para oligarki, bayar biaya kampanye suap sana sini. Inilah Pak Menteri yang mesti dibenahi. Tak ada dikotomi agama, politik, dan pemerintahan. Ketiganya mesti terintegrasi. Sebagaimana Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia akan rusak. Begitupun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tak memiliki fondasi niscaya akan roboh. Segala sesuatu yang tak memiliki penjaganya pasti akan musnah. Menjadi penguasa memiliki tujuan mulia, tak lain sebagai amal solih mengurusi umat, mendakwahkan Islam hingga penjuru alam. Demikian makna yang terkandung dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.
juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Sudah seharusnya umat meluruskan pandangan soal politik dan pemerintahan, bahwa pemimpin yang amanah bukan sekedar pemimpin yang solih secara personal, tapi juga menciptakan kesolihan secara menyeluruh, lingkup kelompok, bahkan negara. Ia tak akan membiarkan satu aspek kehidupan bernegara pun yang tak diatur dengan Islam. Sebabnya ia yakin tak ada aturan yang terbaik melainkan Islam. Maka dari itu, sudah saatnya bukan sekedar memilih pemimpin yang beragama Islam, tapi pemimpin yang mau menerapkan Islam, sehingga kerahmatan Islam terwujud bagi seluruh alam. Jika tidak, sesolih apapun pemimpinnya, kerahmatan Islam tak akan pernah datang. Wallahu alam.